Shalom, puji nama Tuhan. Saya menjumpai pendengar sahabat yang diberkati Tuhan, yang dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya mau berbagi firman Tuhan kepada kita semua dalam menjalani hidup ini. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 11, di sana dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Musa adalah manusia biasa seperti kita, punya keterbatasan dan ketidakmampuan. Hal ini terlihat dari reaksi Musa saat ia dipilih Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat dipanggil Tuhan, awalnya Musa tidak antusias maupun mengiyakannya karena dia tahu siapa dirinya dan latar belakangnya. Adapun Musa, ia biasanya mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Ayat 1 bagian A. Selama bertahun-tahun Musa menghabiskan waktu di padang belantara bersama domba-domba mertuanya. Alasan Musa sempat menolak panggilan Tuhan adalah yang pertama, Musa merasa kurang mampu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, Musa sangat menyadari bahwa dia memiliki keterbatasan hidup. Adalah hal yang masuk akal bila Musa menyatakan ketidakmampuannya. Apalagi secara biologis, fisiknya kurang mendukung, usianya sudah 80 tahun. Tak kalah Tuhan memanggil sehingga dia merasa sudah tua dan rapuh dan tak berdaya. Pernyataan yang disampaikan Musa merupakan suatu ungkapan yang logis dari sudut pandang manusia. Namun Tuhan menjawab dalam ayat 12, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Nah, saudara-saudara, terkadang kita merasa diri kita sudah tidak kuat karena mungkin pengaruh daripada fisik kita makin hari makin berumur. Sehingga ada alasan yang sangat konkret bahwa kita tidak lagi mampu. Padahal Tuhan mau suruh kita untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaannya. Mungkin saudara di gereja lokal kita, ataukah di wadah-wadah yang sudah ditentukan. Ya, saudara-saudara, tetapi kita lupa bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah Allah yang mengasihi kita. Itu sebabnya Allah katakan kepada Tuhan, katakan kepada Musa, bukankah aku yang menyertai engkau? Saudara-saudara, ayat ini menegur kita semua bahwa kita ada bukan karena kita hebat, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan dia berkata dia akan yang mengutus kita. Ia menunjukkan bahwa Tuhan yang memberikan jaminan pernyataan kepada Musa dan akan berkarya melalui hidup Musa. Allah juga akan berkarya lewat hidup kita. Kadang-kala saudara kita sudah tahu firman Tuhan, tetapi kita tutupi, kita tidak respon tentang apa yang keinginan Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengar. Bukankah kita sering berkata seperti Musa? Berbagi atau berbagai dalih dan alasan kita kemukakan untuk menolak panggilan Tuhan dalam hidup kita karena merasa tidak mampu, tidak punya bakat, sok sibuk
dan sebagainya. Adalah manusiawi bagi Musa menjadi gentar karena dari seorang gembala domba dipanggil untuk menjadi pemimpin suatu bangsa yang besar itu tidak mudah. Jadi kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk berada di komunitas kita, di gereja lokal, di wadah kita berada, dipercayakan. Mari saudara, kembangkan potensi kita. Ya. Mungkin secara fisik kita tidak lagi, tetapi mari kita tangkap bahwa Allah mau selalu berkarya kepada kita dan Dia akan menyertai kita. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kadang-kala kita menolak panggilan Tuhan karena merasa saya sudah tua, saya sakit-sakitan, saya seperti banyak sekali alasan. Apalagi melakukan firman Tuhan. Kita sudah tahu firman Tuhan, tapi alasannya banyak. Banyaknya apa saudara? Saya masih butuh ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Apalagi dicekokin dengan pengajaran-pengajaran tidak alkitabiah. Pengajaran-pengajaran menyesatkan cara berpikir kita untuk melakukan hal yang benar. Jadi saudara-saudara, alasan Musa sempat menolak panggilan Tuhan adalah merasa kurang mampu. Alasan kedua, saudara-saudara, Musa merasa tidak punya kredibilitas. Selain kurang mampu, Musa juga merasa bahwa pilihan Tuhan terhadap dirinya itu salah karena dia sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Musa memikirkan apa yang harus dia katakan kalau suatu saat ia bertemu dengan orang banyak. Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang bagaimananya namanya, apakah yang harus dijawab kepada mereka dalam ayat 13. Pengakuan jujur disampaikan oleh Musa kepada Tuhan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, adalah merupakan keterbukaannya. Tetapi dengan keterbukaannya itu, maka Tuhan menyatakan pemulihan dalam hidupnya. Yang tadinya dia minder, yang tadinya dia tidak merasa ada kemampuan, maka Roh Kudus akan bekerja. Seperti ayat 12 tadi kita lihat, bahwa Allah yang memanggil dia adalah Allah yang menyertai. Allah yang memulihkan dia, pikirannya, kehendaknya, sehingga benar-benar dia menjadi seorang yang memimpin suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Kenapa? Dia terbuka, dia sampaikan kepada Tuhan. Dan saya percaya kita mempunyai pengakuan yang jujur di hadapan Allah. Kadang-kala saudara-saudara kita jujur di hadapan Tuhan, tapi kita tidak jujur pada pribadi kita. Tetapi mari kita mau jujur kepada Tuhan dan jujur pada pribadi kita. Maka kita akan mengalami pemulihan yang dahsyat dalam hidup kita. Tidak hanya hidup kita, rohani kita dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi pun dipulihkan. Dan ada damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.